Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Mahmud Ridwan, MPM J1A 208. Saya mahasiswa Universitas Subang. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait mata kuliah Pendidikan Hukum yang berjudul Karakteristik Mazhab Hukum Anglo-Saxon di negara Singapura. Seperti diketahui bahwa Singapura adalah negara bekas jajahan Inggris, di mana Inggris sendiri adalah menganut hukum common law atau Anglo-Saxon, di mana sistem hukum common law ini berdasarkan pada putusan pengadilan sebagai sumber hukumnya, dan juga suatu sistem hukum yang berdasarkan pada jurisprudensi, yaitu putusan-putusan hakim yang terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim yang selanjutnya. Mazhab hukum Anglo-Saxon di Singapura ini berdiri pada tahun 1993 di bulan November, menandai berlakunya sebuah undangan yang sangat penting, yaitu Undang-Undang Pemberlakuan Hukum Inggris. SJA Kuma membawakan undang-undang ini dengan benar sebagai salah satu langkah pembaruan hukum yang paling penting sejak kemerdekaan Singapura. Undang-undang berusaha memperjelas penerapan hukum atau melakukan hukum Inggris, khususnya status Inggris di Singapura, dan mengakhiri ketidakpastian yang telah lama ada dalam bidang ini. Undang-undang pemberlakuan hukum Inggris ini adalah salah satu wujud yang paling penting dari sebuah konsensus nasional bahwa ketergantungan yang berlebihan atas hukum Inggris ini tidak sejalan dengan kepentingan Singapura atau statusnya sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pemberlakuan Undang-Undang 1900 ini menandai munculnya era baru di sistem hukum Singapura dan membuka bagi fase perkembangan hukum pada abad ke-21. Dalam kasus Singapura ini, penjajah Inggris telah menempatkan hukum kasus Inggris ini di atas hukum adat Melayu dan hukum Islam yang telah ada sebelumnya. Akibatnya saat ini adalah meskipun sistem hukum Singapura pada umumnya merupakan hukum kasus, namun hanya sedikit pluralisme karena sistem hukum Islam masih mengatur masyarakat Muslim dalam berbagai urusan agama, perkawinan, dan lain sebagainya. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, hal ini hanya merupakan satu aspek dalam sistem hukum Singapura, di mana hukum personal tetap penting pada saat ini. Hukum personal masyarakat Muslim ini dijalankan oleh sistem pengadilan yang terpisah atau pengadilan syariah, dan pejabat hukum yang berjalan dengan undang-undang pelaksanaan hukum Islam. Karakteristik sistem hukum Singapura ini mempunyai karakteristik doktrin judicial president atau stare decisis. Merupakan doktrin tersebut, hukum dibentuk oleh hakim melalui penerapan prinsip-prinsip hukum terhadap fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa dalam kasus-kasus yang terjadi. Sedangkan susunan Badan Peradilan Singapura ini ada dua, yaitu the subordinate courts, di mana terdapat beberapa bagian. Salah satunya adalah small claim tribunal, yaitu tata cara pemeriksaan persidangan gugatan perdata dengan nilai gugatan material paling banyak 500 juta. Kemudian ada corner courts, pengadilan koroner, family and children court, pengadilan keluarga dan anak, terus magistrates court, pengadilan yang berada dalam hierarki terbawah dalam struktur pengadilan negara. Yang terakhir adalah district court atau pengadilan negeri. Kemudian yang kedua adalah terkait Supreme Court, di mana dalam Supreme ini ada dua bagian, yaitu High Court, pengadilan yang menangani perkara-perkara perdata dan pidana, dan juga banding dari panitera High Court dan Subordinate Court. Kemudian yang terakhir adalah Court of Appeal atau Court of Appeal ini merupakan pengadilan tertinggi di Singapura, banding dari High Court dan diajukan ke Court of Appeal. Demikian presentasi singkat ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.